Jangan-jangan ini ikut puasa Ramadan juga deh. Iya, sekarang saya nggak makan nggak minum. Nggak makan, nggak minum. Saat ini loh. Ya, saat ini. Ini salah satu bentuk toleransinya. Iya. Ini yang pastinya banyak menu-menu kuliner yang tidak ada di bulan-bulan Nah, lain. itu tuh. Makanya kenapa ini menjadi bulan yang sangat kami Dinantikan tunggu. juga. Iya, selain oleh umat Islam sendiri. Kalau takjil kan istilahnya rebutan takjil lah. Iya. Rebutan takjil artinya itu banyak dibuat meme-meme ketika orang Islam itu sore hari sedang ngantuk-ngantuknya, sedang di puncak lapar-laparnya, sehingga mau kemana-mana itu, aduh sudah lapar dan lain sebagainya, kalah cepat dengan teman-teman yang Temennya Mas Den ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramah? Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini puasanya cukup cerah ya. Jadi gimana Mas? Cukup segar ya, nggak terlalu panas, dan semoga kita dapat menjalani ibadah puasa sampai nanti waktu berbuka. Baik Sobat Ramah yang ada di Kabupaten Rembang atau dimanapun Anda berada, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang lain daripada yang lain. Mereka adalah ada yang pertama ada Ketua Gema FKUB. Beliau adalah Saudara Mukhlis Hamad ya. Apa kabar Mas Mukhlis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baik ya. Puasanya lancar? Alhamdulillah sejauh ini lancar. Ya. Ya. Yang kedua ada anggota FKUB, anggota pengurus ya. Pengurus FKUB Kabupaten Rembang, Saudara Denny Trimulyono ya. Baik. Kabarnya gimana Mas Denny? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang terakhir ada teman kantor kita, penyuluh agama Katolik, Mbak Yovita Puspa Mahardika. Apa kabar Mbak? Baik. Baik ya. Ya baik pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang fenomena war takjil dan kerukunan umat beragama ya, terutama di Kabupaten Rembang. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Rembang sendiri masyarakatnya adalah multi agama ya, dari agama Islam sampai Hindu, komplit semuanya ya. Dan kebetulan di sini kita sudah mengundang narasumber dari FKUP, Gema FKUP dan juga Mbak Yovita selaku penyuluh agama Katolik. Tentunya dengan suasana kebatinan saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, dan Mas Denny sama Mbak Yovita ini yang notabene non muslim ya, Mas Denny selaku pemulung agama Kristen dan Mbak Yovita selaku pemulung agama Katolik, tentunya juga ikut merasakan vibes-nya Ramadan ya. Betul, iya. betul. Nah, berbincang tentang war takjil ya. Ini fenomena ini kan, kata-kata ini kan kita dengar beberapa tahun terakhir ya. Kalau zaman kita kecil dulu nggak ada ya Mas ya, namanya war takjil apaan tuh itu. Ini Gen Z aja yang bikin istilah begini ya Gen Z. Ini Mbak Yovita nih Gen Z. Nah kalau dari Mas Mukhlis sendiri ya, pertama kali mendengar istilah war takjil itu kapan Mas? Ya mungkin baru sekitar 3-4 tahun terakhir ini ya. 3-4 tahun terakhir ada ya. istilah war takjil itu. War takjil ya. Kalau dari Mas Mukhlis sendiri apa sih itu pengertian war takjil itu, fenomena war takjil? War takjil ya. Ya jadi izin Bu Iko, Mbak Yovita, Mas Denny. Sebenarnya kata war takjil kan dari dua kata ya, ada kata war dan ada takjil. Nah setelah ditelusuri, memang yang suka buat singkatan-singkatan itu memang Gen Z. Gen Z ya. Nih balanya Mbak Vita ya. Itu sudah nggak bisa mengelak lagi. Gitu karena ya? memang dia suka nyingkat-nyingkat kata. Nyingkat gitu ya. Kemudian saya pernah juga di WA itu minta screenshot. Nah, saya di WA itu sama Gen Z, Mas izin SS ya? SS itu apa? Oh ternyata screenshot. Jadi baru paham ketika kita ngobrol sama Gen Z. Nah sama seperti war takjil ini. War takjil itu kayaknya war itu kan istilah yang diambil ketika mereka main game bareng. Mabar. Mabar itu, lah itu ada istilah kata-kata war itu. War kan. ya. Artinya
seperti pertarungan lah, perang lah. Nah, takjil sendiri kalau dalam bahasa Arab atau dalam agama Islam itu istilah tersendiri. Jadi takjil itu adalah kesunahan untuk membatalkan puasa atau segera menyegerakan berbuka. Itu istilah yang ada di agama Islam. Maka ini diinkulturasi antara sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, kesunahan, diinkulturasi dengan anak-anak Gen Z. Ini inisiatif yang luar biasa ini. Jadi seakan-akan takjil itu yang memang istilahnya adalah istilah milik orang Islam, ini menjadi milik bersama. Gitu ya. Bisa milik orang Kristen, bisa milik orang Katolik, bahkan justru ada istilah-istilah yang ketika Ramadan datang itu kalian yang puasa, kita yang menghabiskan takjil. Nah, gitu ya. Emang gitu Mas Denny? Betul. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Mungkin itu Mbak Iko untuk gitu ya. Jadi istilahnya justru dari Gen Z ya. Iya. Ini ada bahasa Inggris dikolab dengan bahasa Arab ya. Mabar dikolab dengan ibadah gitu seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mas Denny bagaimana? Kapan pertama kali Mas Denny mendengar istilah war takjil? Hampir sama mungkin ya, 2-3 tahun yang lalu. Sebetulnya mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu, sudah lama lah sebetulnya soal kita untuk ikut yang non muslim itu ikut menikmati takjilnya itu sudah lama sebetulnya. Karena cuman ya ini kecerdasan dari Gen Z ini yang membuat menjadi kayak viral kalau istilahnya sekarang gitu. Menyenangkan seperti itu ya. Yang jelas gini, sebetulnya bulan Ramadan ini kan bulannya dinantikan oleh umat Islam ya. Tapi dengan adanya war takjil atau dengan adanya tradisi ini takjil ini kan gitu kan. Ini sebetulnya juga bulan yang kami nantikan sebetulnya. Gitu ya? Iya, yang dinantikan oleh umat non muslim juga. Karena makanannya berlimpah. Nah, dan ini yang pastinya banyak menu-menu kuliner yang tidak ada di bulan-bulan lain. Makanya kenapa ini menjadi bulan yang sangat kami tunggu. Iya, selain oleh umat Islam sendiri. Jadi ini makanya kami mohon maaf, saya penerima manfaat juga ya. Saya KPM ini. Jadi kalau boleh kami minta maaf atas nama teman-teman ini karena terpaksa ya tadi seperti disampaikan bahwa mungkin jatah yang harusnya takjil untuk teman-teman muslim ini sudah bisa dihabiskan malah oleh teman-teman non muslim. Gitu ya. Nah ini yang mungkin warning untuk teman-teman yang untuk tahun ini ya, teman-teman untuk muslim, jangan sampai tertidur di jam 2-3. Oh gitu ya. Iya, karena kami sudah bisa bergerak nanti di jam 2-3 ini ketika kalian gitu ya. mungkin berpuasa, gitu ya? beristirahat, kami bergerak. Nanti kalau gitu teman-teman keluar di jam 4 jam 5 bisa jadi sudah tidak ada lagi. Itu. Padahal jam 2 jam 3 kan waktu lagi lapar-laparnya enak banget kayaknya tidur. Itulah kami. Gitu ya. Ya, yang saya sampaikan ya. Kalau di rumah kan biasanya ada di sekitar jalan-jalan ya, Pantura itu pasti ada pedagang dadakan gitu ya, PKL dadakan pasti menjual menu takjil dengan berbagai macam jenis gitu ya, dari mulai sayuran sampai camilan, es gitu ya, yang seger-seger deh pokoknya ya. Kalau di Rembang ada biasanya di sekitar jalan Dr. Sutomo itu ya, tapi sekarang karena Kampung Ramadan pindah ke ini di jalan sekitar alun-alun Rembang. Dekat Pendopo. Iya, Pendopo. Nah, dari sekian menu takjil nih, menu buka puasa ya yang disediakan di lapak-lapak PKL itu, menu apa yang paling favorit nih? Dari saya. Molis ya. Kalau menu yang favorit ya orang puasa itu kan yang dicari gorengan. Gorengan ya. Iya pasti. Karena kalau buka puasa belum makan gorengan tuh kayaknya belum. Nggak sehat juga ya. Belum. Padahal nggak sehat itu ya. Kalau Mbak Yovita nih paling suka jajanan apa Mbak? Paling suka ini cari es pastinya. Cari es. Saya tuh suka banget kolak setup. Kolak setup ya. Kalau berburu takjil. Seger banget ya. Betul. Padahal ini puasa yang pertama kali ya di Rembang ya? Iya, puasa yang pertama kali saya di Rembang. Di Rembang. Tapi sebelumnya waktu di Semarang juga sering dong ya? Iya, sering banget puasa. Kalau puasa. Apalagi kota Semarang kan begitu akulturasinya begitu kental ya di sana. Di sana ada pecinan juga kan yang viral itu. Ya.
Stop ya sukanya. Stop. Ya. Kalau dari Mas Denny? Yang legendaris pokoknya. Kolak itu. Kolak. Kolak itu. Kolak ya, Yang dari pasti dulu ada. sampai sekarang karena susah kadang kalau dari hari biasa mau nyari kolak kan belum tentu ada orang yang jual ini kecuali di bulan yang penuh berkah ini loh ya. Berkah gitu ya. Dan dari sekian PKL tuh sempat menemui nggak pedagang-pedagang atau PKL atau orang-orang warga yang berbagi takjil gratis? Ada nggak dari mereka kalangan dari non-Islam, non-Muslim? Gitu. Banyak sih, Banyak biasanya juga ya? gereja-gereja salah satu kegiatannya. Malah gereja ya? Iya, berbagi Menyediakan takjil berbagi seperti takjil, itu. ya. Sekolah-sekolah juga mau sekolah non muslim pun juga banyak yang menjadikan salah satu kegiatan untuk Gitu berbagi ya, takjil. berbagi takjil ya. Iya, Ya. betul. Dan tujuan mereka adalah orang-orang yang muslim yang sedang berpuasa ya. Baginya biasanya di mana Mbak? Di Biasanya jalan-jalan gitu? Iya, di jalan-jalan seperti itu. Biasanya di depan sekolah begitu mereka buka stand bagi-bagi ya, buat bagi-bagi, pengendara-pengendara seperti itu. Pengalaman juga saya Pengalaman sekolah juga, juga. dulu di sekolah. Pasti ada kegiatan tahunan itu bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Ya. Kalau dari Mas Dini pernah bagi-bagi takjil gitu? Ya, kalau setahu saya memang yang dari beberapa gereja itu biasanya mereka sudah ada jadwal juga menjadwalkan dalam selama bulan Ramadan berapa kali mereka taruh di depan ini tempat ibadah itu gereja Tempat itu. ibadah, ya. Kebetulan kalau tempat ibadah di pinggir jalan Iya. di Katolik itu kan juga kemudian apa yang ada di Dokter Wahidin itu beberapa itu. Jadi mereka memang kami selain juga berburu bersaing dengan teman-teman non muslim itu kami juga menyediakan Iya. itu, bahkan mungkin juga ada ini strategi yang lain dari teman-teman Sule non muslim. Jadi sebetulnya kalau yang jualan itu yang jam 2 jam 3 sudah kami habiskan, jangan khawatir karena ada dari teman-teman non muslim itu yang juga ikut jualan itu strateginya. Mengais Jadi rezeki juga ya. menyediakan, jangan takut nggak akan kehabisan. Jadi nanti keluarnya di jam 4.5 yang 4.5. teman-teman muslim keluar. Jadi itu Barteran lah ya. ya, itulah bentuknya kerukunan di sana. Kerumunannya di sana ya bentuknya. Iya. Ya. Kalau dari Mas Uli sendiri ya melihat fenomena war takjil ini dan banyak dari kalangan non muslim yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan war takjil dan bagi-bagi takjil ini bagaimana Mas? Oke, saya kira baik ya. Artinya gini, artinya puasa itu tidak hanya sekedar ritual atau ibadah yang Iya. hanya berimbas kepada orang yang melakukan puasa itu sendiri, tetapi secara efek dominonya Iya, itu juga iya. menggerakkan secara ekonomi. Berkahan, Ya, berkah secara jadi ekonomi ya. Puasa sendiri ketika bulan Ramadan itu kan sudah ada indikatornya. Belum masuk Ramadan saja itu harga telur sudah naik kan. Nah, ini Minyak sudah yang naik. Mas. Ya, nah, itu terutama yang ibu-ibu seperti susah nih. seperti ibu Iko itu Saya. sudah. Nah, ini mau nggak mau diakui tidak diakui itu efek dari Ramadan memang. Ramadan ya. Iya, karena Permintaan memang meningkat, Iya. harganya juga naik. di Ramadan sendiri kita umat Islam itu kan sebuah apa namanya keafdolan atau secara perintah agama kita dianjurkan untuk Iya, memperbanyak ibadah. Salah satunya untuk memperbanyak sedekah. Jadi yang biasanya beli kolak satu, ini beli kolaknya tiga, yang satu 5, dimakan, yang tiga, yang dua Dibagi. diberikan kepada orang yang lain atau dibagikan ke masjid-masjid yang mengadakan buka puasa bersama. Mungkin Mas Denny juga malah ikut buka puasa bersama malah. Iya, Cari kebetulan, gratisan ya malah. kebetulan sebelah saya masjid, jadi saya Karena rumahnya sebelah sebelah masjid rumah saya. Nah, itu tuh. Jadi saya pasti ikut menikmati. Jadi Takjil. efeknya Betul. tidak hanya ibadah itu sendiri untuk yang melaksanakan puasa, tetapi secara ekonomi itu memberi efek kepada masyarakat pada umumnya, tidak hanya orang Islam. Karena Muslim buktinya juga ya. yang jualan di kampung Ramadan itu ada beberapa yang memang Non-Muslim. non-Muslim. Ya. Lebih-lebih kalau ada gereja dan lain sebagainya itu menyediakan takjil misal di jalan-jalan itu kan biasanya ada yang buat sendiri, ada yang beli juga dari tetangganya, kemudian dikumpulkan di gereja dibagikan. Itu kan secara nggak langsung secara ekonomi, secara efek ekonomi itu bisa saling memberi efek lah gitu.
Itu, Pak. Dan war takjil ini sepertinya sudah jadi tren ya, terutama di media sosial ya, bagi lembaga-lembaga tertentu. Ya bisa jadi inilah ya, kayak semacam CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility. Iya, jadi agenda mereka ya, dan ini sangat bagus. Nah, kalau fenomena war takjil ini kira-kira akan bertahan sampai kapan sih ya, kira-kira istilah war takjil ini? Kalau itu kan ada takjil, Iya. mungkin yang jadi programnya lembaga-lembaga itu takjilnya kan, Takjilnya. menyediakan takjil. Iya. Tapi kalau war takjil itu istilah yang dimiliki oleh atau dimunculkan oleh tadi orang-orang teman-teman Gen Z, Gen Z, ya. dan tidak tahu nanti Gen Z akan memunculkan istilah apa lagi setelah war berubah lagi takjil. nih istilahnya. War takjil kan istilahnya rebutan takjil lah. Iya. Rebutan takjil artinya itu banyak dibuat meme-meme ketika Meme-meme, orang ya. Islam itu sore hari sedang ngantuk-ngantuknya, sedang di puncak lapar-laparnya, sehingga mau kemana-mana itu, aduh sudah lapar dan lain sebagainya, kalah cepat dengan teman-teman yang Teman yang lain, Muslim. temannya Mas Den ini Untuk habisnya. berebut Berburu takjil. takjil. Karena memang benar ketika Ramadan itu banyak menu yang keluar. Iya. Ketika di bulan-bulan selain Ramadan nggak keluar. keluar. Ya, ada banyak tuh pepes, sendok, jungan, itu kan. jungan. Itu kan golek ya Iya, susah itu. selain bulan Ramadan pokoknya. Nah, masakan-masakan pokoknya yang apa namanya Iya. vintage lah pokoknya Iya. itu. Iya. Enggak keluar kalau Legendaris. enggak pas Iya. apa namanya Ramadan seperti ini di kampung Ramadan. Kampung Ramadan ya. Ya. Dan kita kalau ngomong tentang kerukunan umat beragama di Rembang ya, sepertinya kalau dari Kema FKUB sudah sangat kondusif ya Mas ya. Ya. Apalagi kalau saat Idul Fitri juga kayaknya semuanya juga ikut berbagi ya. Iya. Nggak cuma dari Muslim saja. Kalau dari Kema FKUB apa aja kegiatannya selama bulan Ramadan ini Mas? Kalau biasanya kita di Gema FKUB sebelum-sebelumnya itu kita punya kegiatan-kegiatan gabungan dengan teman-teman Karang Taruna, mengadakan dulu pernah kita sosialisasi tentang film kerukunan itu. Iya, Kemudian kita juga pernah mengadakan kegiatan dialog dengan Karang Taruna ketika Ramadan. Ya kalau dari kita sesama kita pengurus itu sering berkumpul bersama sih. Artinya enggak acara formal ya, artinya acara-acara ya ngopi bersama kayak dengan Ngobrol Mas santai gitu ya. alumni FKUB, alumni Gema FKUB. Dan naik tingkat naik gitu tingkat ya. jadi FKUB. Kita sering kalau malam ngopi, ketemu acara-acara non formal. Ya memang kita membiasakan saja untuk apa namanya berteman atau bersosialisasi dengan banyak lapisan, dengan agama Kristen, dengan Katolik, dengan Hindu, Buddha. Ada juga dari penghayat. Itu Itu kepercayaan juga ya. ya. Ini kita biasakan agar terbiasa. Kita terbiasa dengan perbedaan-perbedaan ini yang tidak hanya sekedar kita bawa di acara formal, tapi justru kita bawa Dalam kehidupan ke sehari-hari kehidupan ya. sehari-hari. Ngopi bersama kayak Iya. jagong gini, kemudian kalau kita nggak pernah ketemu kan kadang-kadang mau apa namanya guyon kan sungkan. Guyon, Kayak iya, saya iya. belum pernah ketemu Belum Mbak akrab. Yovita, mau apa? So akrab juga gimana? Kan nggak enak. Tapi mungkin kalau sudah ketemu 2-3 kali, Iya, jadi mungkin akrab ya. bisa lah. Istilah Jawanya gojloki. Gojloki. Gitu. Biar minta nyari jodoh Mbak. Waduh, boleh. Nah ini juga pas. Oh iya, pas banget. Kok pas banget gini ya? Ya, kalau di umat Islam kan puasanya Ramadan ya. Ya. Ramadan dan selain itu juga ada puasa-puasa sunnah Ya. tentunya ya. Dengar-dengar nih di Kristen dan Katolik juga ada puasanya loh ya. Nah, mungkin Mbak Yovita Ya, sama Mas Katolik. Denny bisa cerita Katolik. puasanya kayak gimana sih? Kalau di gereja Katolik sendiri, kita itu puasa di masa Prapaskah. Jadi 40 hari sebelum Paskah. Itu Tanggal berapa tuh Mbak? Paskah kita kebetulan tahun ini jatuh di tanggal 5 April. 5 April. Iya, jadi 40 hari sebelumnya itu mulai dari Rabu Abu kemarin. Itu tanggal 18 Februari. Nah, kalau di gereja Katolik sendiri sebenarnya wajibnya puasa itu
2 hari di Rabu Abu dan di Jumat Agung. Tapi kalau dirasa cukup ringan, umat Katolik bisa menentukan sendiri puasa menentukan sendiri puasa yang diinginkan. Gitu Misalnya mau 40 hari ini puasa boleh banget, atau mau setiap Rabu Jumat gitu juga boleh. Terus selain puasa kita juga ada pantang. Pantang itu semacam mengurangi atau sama sekali tidak memakan atau melakukan hal yang kita sukai. Contohnya seperti pantang daging. Wah, berat tuh. Yes, pantang merokok mungkin untuk bapak-bapak seperti itu. Dan itu juga dikhususkan, diwajibkan di Rabu Abu dan setiap hari Jumat di masa Prapaskah. Kalau dirasa masih ringan juga bisa disesuaikan sendiri. Iya, boleh ditambah. Misalnya 40 hari ini mau full pantang daging, boleh banget kayak gitu. Dan pahalanya semakin gede ya. Ya, pastinya. Nah, berarti kesimpulannya sekarang puasa nih Mbak Yovita. Kalau saya, ya saat ini sedang puasa. Jadi kesimpulannya puasanya bareng dong ini. Saya juga puasa ini. Nah itu dari Mbak Yovita. Kalau dari Mas Denny gimana? Iya, kalau dari Kristen ini apa? yang agak sulit untuk disampaikan karena saya untuk mewakili, karena memang kalau Katolik itu kan satu. Nah, kalau Kristen itu di Rembang saja itu sudah banyak aliran denominasi yang mereka punya tata cara masing-masing. Gitu ya. Dan untuk setahu saya kalau di gereja saya kalau untuk puasa ada, tetapi tidak ada waktu tertentu. Oh gitu. Ada yang puasa setiap Jumat itu diadakan, mereka nanti dibuka di jam itu pun tidak waktunya, biasanya mulai dari malam sampai nanti jam 2. Kemudian ada yang untuk ketika ada kebutuhan tertentu itu ada doa puasa seperti yang dilakukan Nabi Daud itu 3 hari 3 malam gitu. Ada tuh ya? Daniel kalau nggak salah itu. Iya. Jadi sebenarnya kami kan ada nabi-nabi itu ada semua kan, kemudian itu yang bisa diikuti oleh dari Kristen untuk jadi ketika dia ada keperluan tertentu maka dia lakukan itu sampai 3 hari 3 malam. Nggak makan, nggak minum. Betul. Jadi seperti itu. Bahkan ada yang dalam acara itu biasanya setiap tahun ada acara retreat semacam itu. Mereka kemudian di tempat tertentu berkumpul sama selama 3 hari 3 malam itu ya isinya Itu wajib, doa dan sebagainya. Itu wajib. Tidak, hukumnya sebetulnya wajib. masih sesuai kebutuhan itu. Ketika seseorang membutuhkan memang entah apa sedang dengan Tuhan untuk kebutuhannya apa, maka mereka kemudian bisa itu. Jadi ada jadi yang 3 hari 3 malam, sebetulnya yang 40 hari 40 malam itu juga sebetulnya di Kristen, tapi sekali lagi kalau di Kristen kita tidak bisa karena banyaknya aliran atau denominasi itu sehingga tidak bisa mengatasnamakan Kristen seperti ini. Oh gitu. Iya, seperti itu. Iya. Jangan-jangan ini ikut puasa Ramadan juga deh. Iya, sekarang saya nggak makan nggak minum. Nggak makan nggak minum. Saat ini loh. Iya. Ini salah satu bentuk toleransinya. Iya. Boleh. Kalau keluarga besar non Muslim semua ya? Kalau keluarga besar ada yang Muslim, ada yang Kristen juga, ada yang Katolik. Kalau keluarga inti Katolik semua. Oh gitu. Jadi memang sudah terbangun ya budaya untuk emang hidup dengan suasana yang multi agama gitu ya. Almas Dini juga gitu ya? Betul. Banyak saudara dari Bude, saudara, bahkan rumah saya sekarang saja sebelahnya masjid. Jadi ini sepupu saya sebelah juga Muslim. Kami mungkin di antara di situ ya saya sendirian malah tapi kami menikmati jadi yang terkadang di luar dipersoalkan soal kerukunan atau apapun yang seolah ketika kita tidak bisa antara ini dengan Mas Ulis saya iya gitu ada masalah gitu loh. Makanya bagi saya makanya kita sampai munculkan ada film di Gema dulu kan Tepang Kajat. Saya dari kecil karena bapak saya dulu sudah sering bekerja di luar kota, jadi saya mewakili untuk ikut kajatan sampai hari ini.
Jadi orang tahlilan, ya sih ikut gitu. Jadi sampai apal bunyi tahlil. Ya sama. Lah rumah sebelah masjid tiap hari. Kalau ada kegiatan undangan hajatan gitu kan, apa-apa datang pasti diundang. Kalau pas modenya undur mungkin dia yang makili. Iya. Berubah jadi model gitu ya. Pokoknya bisa jadi apapun. Iya, luar biasa. Dan sepertinya dengan suasana yang seperti ini ya, kita bangun pandangan ya di masyarakat bahwa perbedaan itu bukan hal yang menjadi masalah ya untuk kebersamaan kita ya. Justru dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu, kalau kita mau mau bersama-sama gitu ya, mau ngobrol itu malah menjadi asyik ya. Bahkan kayak gini nih, saling gojlok-gojlokan gini ya. Iya. Kalau menurut Mas Muli sendiri, kerukunan umat beragama di Rembang seperti apa, Mas? Kalau kerukunan umat beragama di Rembang sejauh ini mungkin sampai tahun 2026 ini, dari kita mulai jadi pengurus FKUB dilantik sampai tahun ini, itu sejauh ini tidak ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang sifatnya menjadi perhatian untuk terkait dengan kerukunan. Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja. Dan justru tadi yang disampaikan Mas Denny tadi, justru pergaulan antar umat beragama itu justru melebihi ekspektasi dari kita, dari pengurus itu. Jadi pernah kita ngadain itu kemah kerukunan. Yang dulu itu memang programnya sekolah kerukunan, tapi kita kemas menjadi camping. Jadi kemah kerukunan, pesertanya itu dari anak-anak SMP, SMA, lintas agama. Lintas agama ya. Iya. Nah, ekspektasi saya kepada mereka, wah mereka ini bakal yang gerombol-gerombol ini. Islam sama Islam, satu tenda. Ini kita sama Kristen. Ternyata di lapangan enggak ya. Kumpul gitu ya. Kumpul jadi satu. Ya di tenda itu ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, jadi satu. Dan pertemanan mereka itu berlanjut setelah kegiatan itu berakhir. Suatu saat pernah WA ke kita, Pak, ini kita kapan dikumpulkan lagi gitu. Kapan kegiatan lagi? Iya, kapan kegiatan lagi. Nggak usah formal-formal Pak, hanya ngopi-ngopi aja nggak apa-apa. Bilangnya seperti itu, karena memang Gen Z itu kan Gen Z dan ke bawahnya lagi ya, itu kan bawaannya memang dia nggak seperti generasi tua. Gitu ya, ya Mbak Novita ya. Kita tua tuh. Iya, mungkin Mbak Yovita nanti bisa menjelaskan bawaannya Gen Z itu bisa membawa sesuatu yang diperkirakan oleh orang tua itu sulit, di tangannya Gen Z itu selesai itu. Jadi selesai. Jadi hal yang sifatnya ya buktinya tadi war takjil itu kan produknya mereka itu. Takjil itu pada kaitannya erat dengan ibadah, dengan kesunahan, tapi dikemas dengan kata war tadi jadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Yang bisa dipakai oleh siapapun itu. Tidak hanya orang Islam kan gitu. Mungkin nanti Mbak Yovita bisa menjelaskan itu. Gen Z kok bisa kayak ngono, santainya gimana kan gitu. Nah, gimana tuh Mbak? Kalau dari sudut pandang saya sebagai Gen Z, kenapa ini ya, kita tuh lebih nggak pengen ribet kali ya. Gitu ya, jadi nggak pengen ribet ya. Iya, No ribet. Iya, no ribet. Sebisa mungkin ayo aja gitu. Terus seneng ngumpul juga kali ya untuk Gen Z. Terus gak terlalu suka yang harus formal gitu banget. Yang penting nyambung, gas aja gitu. Kalau Gen Z jangan yang formal gitu ya. Dulu kalau sebelum jadi ini ya, jadi ASN, kalau di kampung dulu di Semarang sering ngumpul-ngumpul gitu nggak sama teman-teman sesama? Seneng banget lintas agama. Ngumpul sama teman-teman lintas agama. Semacam di RT aja, kayak Karang Taruna, itu kan pasti ada yang agamanya macam-macam. Kita juga seneng banget. Kalau udah ngumpul, mungkin waktu dikumpul ini itu sulit. Tapi kalau udah ngumpul, sulit buat pulang ke rumah masing-masing. Saking serunya ya. Kayak gitu. Jadi udah terbiasa juga perbedaan. Apalagi Semarang ya, multi kultural banget. Nah, kalau Mas Denny nih gimana, Mas? Ya, ini sebetulnya apa yang disebut Mas Huli, Mbak Yovita, sebetulnya
konsep utamanya adalah begini, membangun pertemuan. Kalau saya pinjam bahasanya yang di Katolik itu seringkali Romo membangun perjumpaan. Membangun perjumpaan. Iya. Kalau kita tarik lagi sebenarnya kan ada istilahnya kan tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya terkadang gini, dulu mungkin kalau saya belum kenal Mas Ulis, ketemu di jalan, kesenggol dikit, pasti saya marah. Tapi ketika kemudian karena saya sudah kenal, disenggol, saya mau marah lihat, Mas Ulis, pun pisau-pisauan, tapi dengan dan gojol-gojolokan kan gitu istilahnya kan tidak kemudian sakit hati kita. Nah, tadi mungkin kalau bicara kerukunan di Rembang, makanya dulu kita sampai muncul ada film Tepang Kajat itu, konsepnya di situ waktu itu Rembang itu sudah rukun, terus mau dibikin film opo wis rukun kok. Ternyata rukunnya di Rembang dalam konteks bukan rukun artinya yang sebenarnya, dalam arti sebenarnya itu begini. Karena mereka rukun, mereka tidak ada konflik karena tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah bersentuhan, tidak pernah kenal, ya nggak mungkin ada konflik. Konflik itu terjadi memang ketika mereka ada pertemuan. Tetapi persoalannya, setiap orang di Rembang ini punya potensi pertemuan, pastinya. Makanya kemudian Gema, FKUB kemudian lahirlah Gema. Gema dihadirkan untuk apa? Bisa merangkul teman-teman muda ini yang punya potensi tadi konflik yang tinggi, baik persoalan agama atau apapun. Maka mereka tujuannya dihadirkan adalah untuk merangkul semua. Kegiatannya bukan berbasis agama utamanya, malah tadi ada futsal, ada nanti pertemuan. Jadi iya kegiatan yang sebetulnya seolah memang tidak berbasis agama. Iya, yang sosial gitu. Sosial dan seru. Karena gitu tujuannya membangun pertemuan itu, selanjutnya mereka yang akan kemudian melanjutkan sendiri. Disitulah akhirnya. Nah, saya juga berharap ini fenomena war takjil ini, kalau tadi sempat Mbak Iko juga sempat, ini sampai kapan? Kalau saya berharap selamanya. Selamanya ada ya? Selamanya. Karena melalui fenomena ini, kita bisa melakukan perjumpaan. Perjumpaan ya. Gitu, antara yang muslim dengan non-muslim, baik yang belanja, yang beli, maupun yang jual. Karena penjual pun ada yang non-muslim juga. Itu yang makanya ini kami harapkan tentu ini fenomena ini akan selamanya ada. Ya. Iya, meskipun kesannya bahasanya war. Mungkin bahasanya nanti berubah lagi karena di bawahnya ada gen alpha. Beta. Tapi fenomena ini yang kami harapkan tetap terjaga sampai seterusnya. Dan bulan Ramadan saya berharap bukan hanya menjadi berkah bagi umat muslim, tapi juga bagi kami non-muslim. Bagi semuanya lah ya. Iya. Sekarang yang terakhir ya, boleh dong dibagi tips-tipsnya ya untuk dari Mas Ulis, Mas Denny dan Mbak Yovita, terutama untuk generasi atau lintas generasi deh ya, dari generasi milenial seperti saya. Atau generasi X atau generasi Gen Z, milenial ya kayaknya ya, milenial ya, semuanya lah, warga Rembang ya, untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama di Rembang. Ya mungkin saya ngambil istilah yang erat dengan takjil tadi yang disebut Mas Denny itu, ada yang disebut dengan menu kolak itu. Menu kolak ya. Ya, jadi kerukunan itu ya seperti kolak itu tadi. Seperti kolak. Apapun agamanya, apapun dia pemeluk agama apapun, pasti akan menyebut bahwa kolak itu enak gitu. Sama seperti kerukunan. Kerukunan itu sesuatu yang dibutuhkan. Agama apapun membutuhkan kerukunan. Karena dengan rukun itu kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan segala hal dalam keseharian kita dengan nyaman. Tidak hanya sekedar mendapat kenyamanan, tapi memberi kenyamanan kepada orang lain. Kalau dalam agama Islam adalah termasuk ibadah. Jadi semoga Rembang sekarang dan seterusnya, semoga ya adem ayem, rukun seperti ini. Gitu Mbak. Kalau dari Mas Denny? Ya, yaitu kita harus sering-sering membangun pertemuan perjumpaan dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Itulah yang nanti akan, karena dari kita kemudian berjumpa, kemudian kita mulai mengenal lebih dalam, maka di sana kita gini, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kan gitu. Dan konflik itu biasanya karena ada kesalahan itu, tapi bila kita kemudian mengenal, maka kita akan mudah memaafkan. Berbeda kalau kita tidak pernah kenal, sudah kita pasti aman untuk memaafkan, mau nggak kenal kok. Maka kemudian kita akan mudah bertindak untuk kemudian menyakiti satu sama lain. Tapi berbeda kita kemudian ketika kita manusia yang penuh kesalahan ini,
Tapi karena kita kenal, sudah kita akan memaklumi dan kemudian kita akan bangun lagi hubungan dengan baik. Maka menjadi penting memang saya berharap banyak teman-teman ini nanti yang di Rembang, anak muda, makanya lewat Gema ini kami berharap banyak FKUB untuk Mas Belis bersama kawan-kawan di Gema yang sudah pengurusan lengkap dari 6 agama, penghayat, bahwa untuk silakan di Rembang ini disisir semuanya, di semua kecamatan diadakan tadi yang sekolah kerukunan, camping kerukunan, kemudian kalau perlu nanti kita bikin jambore kerukunan satu kabupaten. Iya, jadi satu kabupaten perwakilan untuk dikumpulkan kan gitu kan, itu kayak apelnya supaya biar kita kenal satu sama lain. Iya, Mas. Dengan kenal itu saya yakin. Boleh nih, sudah, proposal ke Kesbang ya. Tidak biar perlu. dapat anggaran. Jadi kerukunan tidak perlu dengan sesuatu yang terlalu formal, terlalu dengan sudah sederhana tadi, bertemu kita kumpul ngopi bareng. Kalau nggak suka ngopi, karena saya juga nggak ngopi, ngeteh gitu kan, ya sudah nggak masalah. Yang penting kumpul, kenal. Makan kolak bareng. Nah itu kolak tadi, kita kolak. Nanti yang sukanya siapa? Saya suka yang ubinya, nanti yang sukanya apa? Pisangnya. Iya itu, seperti itu Mbak Yo. Iya. Kalau dari Mbak Yovita gimana Mbak? Saya- Sebagai warga baru Rembang nih. Warga baru Rembang, respect, saling menghormati aja. Saling menghormati. Namanya perbedaan itu pasti akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati, Saling menjaga. saling menjaga satu sama lain. Siap ya. Semoga suasana seperti ini masih terus bertahan. Amin, sampai- amin. Baik pemirsa, seru sekali perbincangan kita hari ini, tapi sekali lagi kita terbatas oleh waktu. Mungkin lain kali boleh ya kita nyambung Siap. dengan tema-tema yang seru dan berbeda ya. Sekian podcast kita hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.